memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita berada di hari Jumat 17 Juli 2020 dan saya Melani Ahmad hadir kembali dalam Bos Masker, ngobrol siang. Kalau biasanya kita ngobrol sore, sekarang kita ngobrolnya siang-siang. Nah, ngobrol siang kali ini masalah seputar kita. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang Makassar di masa pandemi. Saya bersama dengan narasumber kami hari ini, ada Prof. Ridwan SKM MKes MSc PH ya, Master of Science in Public Health. Saya sapa dulu yang akrab dipanggil Bang Prof. Assalamualaikum, selamat siang Bang Prof. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Melani. Ya, ini suaranya masih delay ya. Halo. Ya. Sudah kedengaran Bang Prof? Sangat jelas. Alhamdulillah kalau gitu. Bang Prof, kita ngobrolnya tentang Makassar di masa pandemi. Ini kalau boleh tahu, ini kan masalah yang berkaitan dengan ilmu yang selama ini Prof dalami ya, seputar epidemiologi. Nah, boleh dikasih prolog dulu nih, Prof, seputar kondisi Makassar di masa pandemi. Silakan, Prof. Iya, boleh saya penyajian minta dibuka file share screen-nya, Mbak ya? Iya, silakan, Prof. Minta adminnya membuka enable share screen. Oke. Saya mau sharing PowerPoint saya, Mbak. Karena komputer tadi malam. Oke. Oh, sorry. Ya. Oke, sudah. Nah, baik, selamat pagi pendengar RRI. Perlu kita cermati bersama situasi kita sekarang ini, khusus untuk Kota Makassar. Masuk dalam salah satu dari 31 kabupaten kota yang masuk sebagai zona merah di Sulsel, yaitu Makassar dan Kota Bantai, Kabupaten Bantaing. Oh, ya. Jadi ada dua kabupaten untuk Sulawesi Selatan pada minggu ini yang masuk sebagai zona merah. Kabupaten kota lain ini sudah masuk zona kuning. Meskipun di dalam zonasi ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian karena sistem zonasi ini berjalan sangat dinamis. Dinamisnya sistem zonasi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator. Ada 3 indikator dasar dari zonasi ini mengapa Makassar menjadi zona merah. Yang pertama adalah pertumbuhan kasus COVID untuk Kota Makassar ini yang boleh dianggap masih bertumbuh dengan angka reproduksi kasus 1,04 begitu ya. Jadi berkisar antara 0,98 sampai 1,04. Meskipun kelihatannya angka reproduksinya agak kecil, tetapi dasar basisnya, angka hariannya sudah cukup tinggi. Jadi kalau Kota Makassar sendiri itu rata-rata kasusnya dalam satu hari 50 sampai 80. Untuk Sulawesi Selatan secara keseluruhan itu kasusnya berkisar antara 100 sampai 180-an. Kasus tertinggi terjadi pada 3 hari lalu itu kurang lebih 196 ya.
Angka ini tentu bagi kita semua yang tinggal di Kota Makassar, menempatkan Kota Makassar sebagai kota yang masuk sebagai epicentrum. Epicentrum itu artinya semua orang yang tinggal di Kota Makassar itu berpotensi tertular dan berpotensi menjadi sumber penularan. Ya. Karena itu status orang-orang yang tinggal di Kota Makassar itu adalah status sebagai orang yang suspek ya, layak patut untuk diwaspadai supaya kita tidak menjadi sumber penularan atau lebih menjadi tertular terhadap COVID-19 ini. Ya. Kalau kita melihat pertumbuhan kasus secara keseluruhan, Sulsel maupun Kota Makassar, Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang angka puncak pandeminya ini belum ketahuan Mbak, kapan titik baliknya, seperti provinsi-provinsi yang lain. Beberapa provinsi yang lain itu sudah angka pertumbuhan kasusnya sudah menurun. Sementara kita di Makassar ini kasus hariannya masih sangat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Ini contoh beberapa provinsi yang telah kasusnya di mana mengalami penurunan. Yang warna hijau itu misalnya ada Sumatera, ada Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan. Nah, Sulsel ini angka kasusnya masih di sekitaran angka 1 pertumbuhannya. Nah, perlu saya ingin membagi kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam masyarakat kita ada yang gejala asimptomatik. Asimptomatik ini yang tidak ada gejala, tetapi di dalam tubuhnya itu sudah mengandung virus, tetapi bagi mereka sendiri belum menyebabkan kesakitan atau gangguan kesehatan karena sistem imunnya yang baik. Itu kisarannya sekarang di masyarakat kita ada 30-80%. Kemudian ada kelompok yang moderat. Dulu ini disebut dengan ini masih suspek. Kemudian severe yang berat 10% dan kritis 4%. Apa artinya angka-angka ini? Sebenarnya COVID-19 ini sebagai penyakit infeksi saluran pernapasan, kalau kita melihat definisi baru yang dikembangkan sekarang di revisi kelima peraturan Kementerian Kesehatan, dengan suspek, probable, dan kontak erat serta terkonfirmasi, itu sebenarnya adalah konsep-konsep yang sudah lama dikembangkan, yang dikembangkan di epidemiologi di dalam pelacakan kasus. Ya. Nah, apa urgensinya dengan memahami ini bahwa begitu banyak orang di sekitar kita yang menjadi potensi sumber penularan. Itu berarti setiap orang dari kita ini yang tinggal di epicentrum, termasuk Kota Makassar sebagai zona merah, itu sudah 100% mandatory menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaturan tempat kerja, pengaturan jarak. Pengaturan jarak ini menjadi sangat penting karena beberapa studi menunjukkan semakin close kontak, semakin kontak erat dengan seseorang, maka angka penularannya semakin tinggi. Yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan. Ini kita sudah tahu, ini supaya kalau kita memegang muka kita, hidung, mata, atau mulut kita, itu kita tidak menjadi sumber penularan atau tangan kita tidak menjadi media penularan bagi kita. Oke. Kemudian berikutnya ini saya ingin membagi terkait dengan apa yang harus dilakukan pada zona merah ini. Iya. Pada zona merah ini beberapa studi menunjukkan bahwa Makassar sebagai zona merah itu maka yang harus dilakukan adalah agresif testing. Agresif testing ini maksudnya adalah setiap orang yang tinggal di Kota Makassar ini sedapat mungkin segera mengikuti testing PCR atau rapid testing atau TCM untuk memastikan apakah dirinya sudah terkonfirmasi atau suspek dari atau probable terhadap COVID-19 ini. Yeah. Kemudian edukasi ya,
saya sangat mengapresiasi teman-teman di Dokter Muda, di RRI yang senantiasa tidak henti-hentinya menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan. Ini menjadi sangat penting supaya pesan kesehatan ini sampai pada akar rumput, ya, sampai pada akar rumput, sampai kepada masyarakat kita. Kemudian kontak tracing, ya, kontak tracing dapat dilakukan. Kontak tracing ini adalah kontak pelacakan terhadap orang-orang dekat, ya, minimal 5 sampai 25 orang yang kontak 1 minggu terakhir terhadap yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian pengukuran suhu dan travel restriction seperti yang dilakukan Kota Makassar di perwalinya sekarang yang terbaru. Itu adanya travel restriction, pembatasan perjalanan masuk dan keluar Kota Makassar. Itu adalah salah satu bentuk intervensi yang dilakukan untuk menekan atau menahan laju insidensi COVID-19. Perlu saya sampaikan kepada Mbak Melani dan teman-teman pemirsa, sekarang ini laju insidensi COVID-19 di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar itu 60 per 100.000 penduduk, itu 3 kali lebih besar daripada laju pertumbuhan kasus secara nasional. Begitu juga dengan angka positive rate, ya. Positive rate itu artinya jumlah spesimen yang positif di antara yang diperiksa. Angka positive rate dari spesimen kita itu sekarang di angka 15%. Itu artinya secara standar Sulawesi Selatan atau Makassar sebagai zona merah, positive rate-nya itu sudah 3 kali lebih besar daripada standar terkendalinya COVID-19. Jadi logikanya juga adalah kalau kita ingin mengendalikan zona merah di Makassar, maka kita harus melakukan 3 kali extra effort, ya, 3 kali upaya yang dilakukan sekarang ini untuk melakukan pelandaian terhadap kurva. Itu artinya tindakan yang ada sekarang ini harus dinaikkan 3 kali lebih besar daya ungkitnya untuk melandaikan kurva, untuk menurunkan angka laju insidensi dan angka positive rate 3 kali lebih rendah dari yang ada sekarang ini. Posisi Makassar sekarang ini betul-betul ini kita berada di zona yang merah banget gitu, Mbak. Iya. Jadi ini perlu keseriusan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, provinsi, kota, sampai pada tingkat RT RW. Kemudian selanjutnya adalah ini dari sisi fakta COVID, bahwa perlu dipahami juga bahwa COVID ini bukan hanya persoalan urusannya orang kesehatan, Mbak. Ini berdampak besar terhadap ekonomi, berdampak besar terhadap kebutuhan, berdampak besar terhadap pengangguran, berkembangnya banyak industri-industri. Nah, ini berdampak terhadap keberlangsungan dan ketahanan kesehatan dan ketahanan bernegara. Jadi ini persoalan-persoalan yang perlu kita pertimbangkan. Baik, Prof. Kalaupun Makassar sudah menerapkan PSBB, paling tidak pada setiap sumbu atau simpul ekonomi yang bekerja atau yang berjalan atau bisnis yang berjalan, protokol kesehatan itu harus mutlak mandatori dijalankan di tempat usaha tersebut, termasuk misalnya di RRI. Bahwa betul-betul kita menjaga jarak, semua karyawan menggunakan masker, kemudian ada tempat mencuci tangan di depan kantor atau yang mudah diakses. Ini dampak dari, mungkin untuk sementara begitu Mbak Melini, mungkin kalau ada yang lain boleh ya. Oke, Prof. Kita tadi sudah beberapa kali telepon berdering. Saya undang kembali pendengar kita. Silakan 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Pesan singkat dan juga pesan WhatsApp-nya di 0811 41 00222. Anda juga bisa komen di Facebook-nya RRI Makassar, Pro 1 RRI Makassar tepatnya, dan juga kita belum buka untuk gabung via Zoom ini ya. Baik, Prof. Yang menarik sekarang ini adalah kondisi kita sudah di seperti Prof sebutkan tadi merah banget ya. Nah, kebanyakan masyarakat kita mungkin tidak terlalu memperhatikan, makanya kenapa merah banget, karena masyarakat kita tidak terlalu memperhatikan pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena kebiasaan-kebiasaan kita berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, ketika kondisi kita sudah pada kondisi yang merah banget dengan laju insidensi apa segala macamnya itu, Prof, akhirnya bermuara pada satu titik di mana orang-orang
Ya. mau tidak mau akan terinfeksi dengan virus ini. Nah, ketika seseorang terinfeksi dengan virus ini, apa yang sebaiknya pengetahuan apa yang sebaiknya mereka pegang pertama. Terus yang kedua, setelah mereka tahu bahwa tubuh mereka terinfeksi, apa yang harus mereka lakukan agar infeksi itu tidak meningkat pada kasus severe tadi ataupun pada yang kritis. Gimana, Prof? Ya. Baik, jadi kita sudah pahami bersama COVID-19 ini hampir sama dengan penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang lain atau ISPA yang lain ya. Penyakit saluran pernapasan atau tenggorokan, sehingga pada definisi WHO kementerian yang baru KMK 431 itu dijelaskan memang bahwa suspeknya atau probable-nya ini ISPA ya, jadi ISPA ringan gangguan pernapasan. Kalau kita sudah ada batuk, gejala dininya ini pasti batuk nih, ada batuk. Ada batuk, kemudian suhu tubuh di atas 38 derajat, dengan suhu tubuh yang demam di atas 38,5 dan ada batuk, itu tanda-tanda dini, gejala dini terhadap COVID-19. Poin penting pada situasi itu yang pertama adalah istirahat yang cukup, mengembalikan stamina tubuh, istirahat yang cukup, kemudian yang kedua adalah tentu mengkonsumsi multivitamin, terutama vitamin C yang dosis tinggi, kemudian olahraga di pagi hari, berjemur sinar matahari, kemudian tentu banyak sekarang minuman herbal ya, termasuk misalnya mengkonsumsi sayur buah yang cukup, atau daun kelor lah, atau banyak sekarang vitamin C dosis tinggi, itu yang perlu disiapkan ya di tingkat rumah tangga. Itu dari sisi penguatan imun ya, booster imun. Kemudian tidak perlu kita terlalu panik pada situasi ini. Ini harus diwaspadai karena semakin paniknya kita, sebagian besar masalah yang lahir karena kepanikan yang berlebihan. Jadi mestinya tetap tenang pada situasi seperti ini. Kemudian memperbaiki sistem imun, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Kemudian tentu kita harus memahami dengan siapa saya kontak 1 minggu terakhir ini. Tentu kalau tanda-tanda itu juga ada kepada kita, maka mutlak kita harus menggunakan masker supaya kita tidak menjadi sumber penularan bagi anggota keluarga yang lain. Oke, Prof. Jadi tahan dulu, Prof. Kita sudah terhubung dengan penelpon kita. Ada Pak Hendra. Halo, selamat siang, Pak Hendra. Ya, selamat siang. Baik, Pak Hendra di Makassar, Pak ya? Iya. Oke, Pak Hendra silakan dengan Prof. Ridwan saat ini, atau Bang Prof. Iya. Ya, Prof, ini Prof, pertanyaan seperti ini, sampai kapan kita... Aduh, sayang sekali terputus ya. Nanti coba kembali, Pak Hendra. Tapi kata-kata pertamanya tadi sampai menangkap. kapan? Sampai kapan kita saya titik-titik? Kira-kira apa nih, Prof? Saya menangkap. Silakan, Jadi Prof. dia paling tidak dia akan mempertanyakan sampai kapan kita dalam situasi ini. Iya. Jadi COVID-19 ini pandemik. Pandemik ini dalam waktu 5 bulan sudah menyerang 216 negara. Dengan 216 negara ini secara global itu berdampak, yang pertama belum ada obat dan vaksin. Pada situasi penyakit belum ada obat dan vaksin, maka penyakit ini akan berlangsung menjadi endemik. Artinya, COVID ini akan selalu ada di sekitar kita. Karena dia bersifat endemik, maka akan terbentuk imun secara natural pada setiap populasi yang ada di kota itu. Sehingga mungkin akan menjadi gejala yang ringan saja, kemudian sembuh kembali karena sudah terbentuk natural imun pada setiap orang. Dengan pertanyaannya, apakah betul ini akan berakhir? Untuk waktu jangka dekat ini belum akan berakhir, Pak. Karena sifatnya yang daya tularnya yang sangat tinggi, penularannya sangat tinggi. Keuntungannya kita ini di Sulsel, yang pertama dari sisi angka kematian COVID-19 termasuk rendah kita. Jadi kalau kita melihat angka kematian karena COVID-19 berapa, itu 3,1% saja ya, khusus untuk COVID-19. Dan yang kedua dari sisi angka kesembuhan. Angka kesembuhan kita untuk Sulsel sekarang ini sudah semakin bagus nih. Jadi mulai dari 31% sekarang sudah di 42 dan akan menanjak terus.
Jadi bahkan ada data nasional menempatkan Sulsel dengan angka kesembuhan nomor 3 secara nasional. Meskipun secara angka kejadian tiap hari juga Sulsel ini nomor 3, nomor 5 begitu Mbak ya. Jadi ini berpacu antara kesembuhan dan jumlah kasus hariannya. Jadi ini memang tantangannya kita Sulsel. Poin pentingnya sebenarnya adalah ya bahwa COVID ini kita bisa kendalikan kalau kita mengambil peran yang pertama, bahwa ada sikap disiplin di antara kita secara bersama-sama. Ini harus secara ada upaya kolektif, kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk yang pertama nih, lebih menjaga kebersihan, kemudian menjaga jarak, kemudian disiplin menggunakan masker. Menggunakan masker yang benar, bukan menggunakan masker di leher atau di dagu. Ini poinnya Mbak ya. Banyak di antara kita, warga kita menggunakan maskernya sekedar aksesori. Yang berikutnya adalah perlu diwaspadai adalah mekanisme penularan dari COVID-19 ini yang bukan lagi by droplet tetapi sudah by udara. Oke, Prof ditahan lagi Prof, kita terhubung lagi dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Edwin di Makassar, silakan Pak Edwin. Ya, Prof. Ya. Ya, pagi Prof. Ya, ini Prof. Pagi, siang, ya. Ya, sampai kapan kira-kira kita merasakan kondisi zona merah seperti ini? Sedangkan saya sebagai masyarakat sudah cukup bosan lah dengan informasi-informasi seperti corona yang sering kami dengar baik melalui berita, media ataupun dari beberapa. Oke, Pak Edwin masih bersama kami? Iya, Prof. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ya, sampai kapan katanya Prof? Karena bosan dengar informasi-informasi yang melulu tentang itu, Prof. Apakah ini akan membuat masyarakat kita ketika mendengar informasi pakai masker yang benar, cuci tangan, akhirnya masa bodoh deh, karena nggak berhenti nih masalah, kita tinggalkan saja, mungkin seperti itu. Gimana, Prof? Jadi inilah yang disebut dengan adaptasi kehidupan baru. Bahwa tingkat survival suatu populasi atau masyarakat atau individu di suatu kota sangat ditentukan oleh kemampuan survivalnya, kemampuan adaptasinya. Karena itu mengapa sekarang digaungkan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini karena COVID-19 ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kalau kita melihat pertumbuhannya sejak bulan Maret sampai bulan Juni, Juli ini kasusnya kan masih bertumbuh terus. Nah, kalau sudah 5 bulan naiknya, itu artinya butuh juga waktu 5 bulan turun, Mbak Melanie. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mencapai puncaknya, begitu juga lama waktu yang dibutuhkan untuk melandai. Sementara puncaknya ini belum ketemu untuk Sulsel. Jadi ini masih lama ini perkara ini. Karena itu kita harus masuk ke apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ya kita harus mengerti bagaimana perilaku COVID dan bagaimana mengantisipasinya. Seperti itu Mbak Melanie. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ini untuk Pak Edwin di Makassar. Kita terima penelpon berikutnya ya, Prof. Halo, selamat pagi. Sayang sekali terputus, ini bisa coba kembali 3621853. Prof, seperti yang disampaikan tadi Prof, akhirnya kita sebaiknya beradaptasi dengan kehidupan baru, kebiasaan baru dalam kehidupan normal kita ini. Nah, apakah nantinya apakah nantinya COVID-19 ini akan jadi sebuah penyakit biasa saja seperti ketika kita kena flu? Kan itu hampir, saya sendiri Prof, dalam setahun, kalau kemarin-kemarin sebelum masa pandemi ya, dalam setahun itu saya bisa 5 kali loh kena flu. Karena kerja di ruangan ber-AC, terus pakai mikrofon ganti-ganti, kalau satu yang sudah flu, pasti saya akan kena juga. Nah itu gimana Prof? Akan seperti itukah COVID-19? Nah, jadi karena ini penyakitnya masuk ke penyakit saluran pernafasan, maka akan berubah statusnya COVID ini dari pandemi menjadi penyakit endemik yang ada sepanjang masa. Karena dia akan ada sepanjang masa, apalagi vaksin yang belum ketemu, obat belum maksimal, maka ada suatu masa bahwa COVID ini akan menjadi penyakit yang biasa saja, di mana imun kita sudah mampu mengenalinya. Persoalannya sekarang ini adalah keparahan penyakit ini terjadi karena kita semua yang ada di seluruh dunia dan di kota Makassar ini belum memiliki imun yang cukup untuk mengenal karakter virus ini, sehingga kemampuan antibodi kita merespon imun ini belum kuat.
Karena itu kalau kita berada dalam zona yang berisiko, ada komorbiditas, maka kita akan langsung jatuh drop. Oke. Nah, setelah terbentuk imun karena kita terpapar oleh begitu banyak orang setiap hari, sehingga secara natural terbentuk imunitas kita, maka meskipun kita berinteraksi orang yang sudah COVID, kita sudah antibodi tubuh kita sudah mampu mengenalinya, sehingga mampu mengeluarkan pertahanan, perlawanan yang kuat, sehingga kita akan tetap survive. Jadi sekarang ini kalau orang mengatakan terjadi herd immunity atau kekebalan natural, memang kecenderungannya akan terjadi seperti itu dalam perkembangan penyakit seperti ini. Semua paparan di lingkungan kita, orang-orang yang kita kenali, itu secara tidak langsung memberikan efek terhadap pembentukan kekebalan individu kita, kekebalan antibodi kita meningkat. Dengan meningkatnya antibodi kita, maka kalau kita bertemu dengan virus yang memapari kita tetapi viral load-nya rendah, maka kita tidak akan sakit atau tetap survive. Jadi meskipun kita terpapar, tetapi viral load-nya atau dosis virusnya yang masuk dalam tubuh tidak begitu banyak, kita tetap akan survive. Begitu, Mbak. Oke. Kita punya pesan WhatsApp, ini ada Pak Wahyu di Makassar. Prof, betulkah orang yang sudah pernah kena COVID itu nantinya bisa kena lagi? Dan kalau kena lagi bisa lebih parah katanya. Apakah betul informasi seperti ini, Prof? Oke, jadi reinfeksi untuk COVID ini bisa terjadi. Jadi studi itu menunjukkan ada 17% sampai 25% orang-orang yang sudah COVID itu terinfeksi kembali. Yang pertama, teori pemaparannya akan mengatakan infeksi akan terjadi apabila seseorang berada dalam kondisi yang kurang fit, imunnya rendah. Yang kedua, dosis paparannya tinggi, lama paparannya meningkat. Jadi semakin lama terpapar, semakin tinggi dosis paparan, dan kondisi tubuh rendah, maka pasti kita akan terinfeksi. Sama Mbak Melani tadi, dalam 1 tahun bisa 4 kali, 5 kali flu. Iya. Seperti itu akan terjadi, Mbak. Oke. Jadi reinfeksinya, jadi COVID ini berbeda dengan campak. Setelah kita mendapatkan vaksin campak, kita tidak terserang campak lagi. Sementara untuk COVID bisa beberapa kali dalam 1 hari orang bisa terserang. Sekarang banyak contoh, banyak petugas setelah terpapar, imunnya membaik, negatif, kemudian masuk kerja, terpapar kembali. Jadi reinfeksi itu sangat mudah terjadi, Mbak. Oke. Baik, kita undang lagi pendengar kita di 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Prof, kita jeda dulu, kita akan segera kembali setelah menyimak informasi yang berikut ini. Siap. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap, konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini, melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik, pendengar, masih di Bos Masker, ngobrol siang, masalah sekitar kita. Dan saya masih bersama dengan Prof. Ridwan atau yang akrab disapa Bang Prof. Assalamualaikum. Baik, Prof, kita lanjut lagi nih ngobrol kita siang ini, Prof. Siap. Ada penelpon, ada siapa? Umar ya, Pak Umar di Makassar. Selamat siang, Pak Umar. Halo, selamat siang, Pak Umar. Ya, halo, selamat siang, Pak Umar. Ya, selamat siang. Baik. Tadi suaranya agak kedengaran. Baik, silakan Pak Umar. Ada yang ingin ditanyakan Pak sama Prof. Ridwan? Iya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Pak Umar. Iya. Ini, saya mau tanyakan ini. Bagaimana cara adaptasi sementara angka kematian COVID di Makassar meningkat? Oke. Bagaimana caranya beradaptasi sementara angka kematian meningkat ya? Oke, terima kasih Pak Umar. Iya.
Lanjut lagi Prof, masih ada satu penelpon ini dengan Pak Amin. Pak Amin di Makassar. Silakan Pak Amin. Ya, makasih Mbak Melani. Selamat pagi, Bang Prof. Ya, jadi apresiasi untuk RRI untuk mengedukasi masyarakat tentang dialog pagi hari ini. Jadi pertanyaan saya Pak Prof, bahwa yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa salah satu pengendalian yaitu testing masif ya. Jadi ini juga mungkin mengkonfirmasi Prof bahwa kami juga meragukan tentang rapid test ini. Bagaimana sebenarnya belum lagi informasi entah ini hoax atau tidak, bahwa beberapa para ahli mengatakan bahwa rapid test itu diragukan sehingga sebaiknya dihentikan karena tingkat akurasinya. Itu yang pertama Prof. Kemudian yang kedua mengenai juga bahwa apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat bahwa masyarakat sebagian besar ataupun mungkin sebagian meyakini bahwa ini merupakan konspirasi dan juga tidak separah atau tidak serius yang dibayangkan, sehingga terdampak atau bias daripada efeknya mengakibatkan ketidakpercayaan ke tingkat masyarakat yang rendah, bukan hanya masyarakat rendah tapi hingga masyarakat kalangan atas. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini. Kita ke Pak Umar dulu ini, Prof. Oh, Pak Umar ya. Ya. Pak Umar tadi topiknya apa tentang lagi Pak Umar tadi ini? Dia menanyakan bagaimana caranya beradaptasi ini dalam kehidupan baru ini, kebiasaan baru ini, tapi tingkat kematian itu justru tinggi, Prof. Ya. Jadi yang pertama dulu kita bahas dulu angka kematiannya. Jadi angka kematian untuk COVID itu, kalau khusus untuk COVID, untuk Sulsel, itu angka kematiannya di kisaran 3,1%. Artinya setiap 100 penderita COVID, itu ada 3 yang meninggal karena COVID. Iya. Tetapi yang agak tinggi itu kalau ada penyakit penyertanya. Ya, kalau ada penyakit penyertanya, untuk Sulsel, penyakit penyerta yang paling tinggi itu adalah hipertensi, jantung koroner, dengan diabetes. Jadi ada 3 penyakit penyerta yang paling berpengaruh di Sulsel. Saya ulangi, jantung koroner, hipertensi, dan diabetik. Nah, ini sebagian besar ada pada kelompok lanjut usia. Jadi kalau bertemu 3 penyakit itu, kemudian lanjut usia juga, maka angka kematiannya tinggi. Sekarang kisarannya sekitar 7%. Jadi hampir sama dengan kematian secara nasional. Secara nasional juga kematiannya kurang lebih 7-8%. Nah, tentu apa yang harus dilakukan beradaptasi dengan situasi ini. Adaptasi kebiasaan baru ini. Untuk sampai pada kematian itu kan ada tahapannya ya. Ini persoalan kematian yang diceritakan. Mulai dari periode, kalau konsep lama itu kan ada OTG, kemudian orang dalam pengawasan, kemudian dalam pengawasan, sampai pada fase sendiri, sampai pada fase ringan, berat, kritis. Yang masuk pada fase kritis itu hanya kurang lebih 5%. Dari 5% ini, itu yang masuk sampai pada mengalami kematian itu 50% saja. Jadi sebenarnya angka kematian khusus kalau kita di Sulsel ini, kematiannya tidak terlalu besar gitu ya. Artinya ada harapan baru bahwa angka kematian cenderung semakin menurun di kita di Sulawesi Selatan. Beberapa poin yang terkait dengan mengapa nih angka kematian di Sulsel, selalu pertanyaan, apa sih penyebabnya angka kematian semakin menurun? Hal yang pertama adalah semakin membaiknya kualitas layanan ya, semakin membaiknya kualitas layanan. Yang kedua adalah tentu sebagian besar kasus-kasus yang masuk di Sulsel itu adalah kelompok muda ya, jadi kelompok muda. Kalau kita lihat proporsinya itu 70% kurang lebih dari kasus yang masuk di rumah sakit ada kelompok muda. Sehingga dengan kelompok muda yang masuk ini tentu mereka imunnya bagus, komorbidnya masih kurang, sehingga angka kematiannya cenderung lebih rendah. Nah, terkait dengan bagaimana mengadaptasi kebiasaan baru, khusus untuk keluarga yang ada di Makassar yang ada keluarganya bekerja di kesehatan, di rumah sakit, di dinas kesehatan atau kontak erat dengan pasien, maka ini betul-betul harus memperhatikan anggota keluarga yang di rumah. Jadi protokol kesehatan pulang dari kantor itu baju kantor, sepatu apa semua itu dibuka, dimasukkan di plastik, baru langsung ke tempat cuci. Jangan bersih dulu lah baru bertemu dengan keluarga. Karena jangan sampai kita membawa virus masuk ke rumah kita. Jadi protokol ini harus betul-betul dijalankan pada tingkat rumah tangga.
terutama untuk ada anggota keluarga yang bekerja di sektor kesehatan, misalnya di rumah sakit atau klinik. Saya kira itu Mbak poin-poin, kalau ada kontak-kontak erat itu yang harus diwaspadai, begitu Mbak. Oke. Nah, untuk Pak Amin di Makassar, ini tentang penggunaan alat rapid test, kemudian konspirasi, seperti itu Prof. Ya, jadi terkait dengan Bang Amin terkait dengan testing, jadi ada tiga intervensi yang sangat efektif sebenarnya pada situasi pandemi ini. Yang pertama, agresif testing. Agresif testing itu mampu melandaikan kurva pandemi sebesar 40%, besar sekali Mbak kontribusinya. Sehingga mengapa meningkatkan cakupan testing menjadi sangat penting supaya kita betul-betul mampu memutus mata rantai penularan. Saya harus mengetahui dengan siapa yang menjadi sumber penularan. Kalau saya sudah tahu posisi saya tertular, saya jangan menjadi penular lagi, begitu Mbak. Kemudian testing ini memberikan kontribusi terhadap pelandaian sebesar 40%. Yang berikutnya adalah masif tracking dan edukasi intensif. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan tingkat kepercayaan dari testing itu. Kalau kita berangkat dari revisi kelima kementerian terbaru, itu tidak diperkenankan lagi memang menggunakan rapid test. Ya, semua direkomendasikan untuk menggunakan swab atau PCR. Nah, pertanyaannya kan berapa sebenarnya kemampuan rapid test? Hasil testing yang dilakukan Unhas dari 2000 tenaga pendidik yang dites, kemudian PCR dengan rapid test itu 37 reaktif, ada 25 yang PCR-nya positif. Itu berarti kemampuan prediksinya kurang lebih 67% saja, ya. Jadi rapid test ini kemampuan memprediksi terhadap COVID atau tidaknya seseorang adalah sebesar kurang lebih 67%. Kemudian kalau itu poin yang paling penting. Nah, sekarang dengan keluarnya aturan kementerian yang baru kan sekarang sudah tidak dianjurkan lagi menggunakan rapid test. Hanya memang perlu dipahami masing-masing sebenarnya ada peruntukannya, Mbak. Jadi rapid test ini dibutuhkan untuk situasi mengenal besaran masalah pada tingkat populasi. Jadi bukan untuk penegakan diagnosa. Untuk penegakan diagnosa memang harus menggunakan PCR. Tetapi untuk kepentingan riset, untuk kepentingan surveillance, untuk kepentingan deteksi dini, itu penting itu kita melakukan screening dengan menggunakan rapid test. Karena yang pertama, biayanya murah, mobilitasnya tinggi, dapat dioperasikan di lapangan, tidak membutuhkan teknologi tingkat tinggi. Sementara PCR kan biayanya 5 kali sampai 7 kali lipat daripada tes biasa. Butuh teknologi laboratorium biosafety 2, level 2. Kemudian butuh orang dengan skill tinggi. Lama pemeriksaannya 5 sampai 7 hari. Jadi ini tantangan-tantangan dalam penegakan diagnosa menggunakan PCR atau menggunakan rapid test. Ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, Mbak Melani. Oke. Kemudian yang terakhir tadi Pak Amin menanyakan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah karena masyarakat sudah terlanjur percaya ada teori konspirasi lah, macam-macam nih. Ya. Jadi di dalam sebuah perubahan, apakah perubahannya itu natural atau buatan, teori sikap setiap orang berbeda. Jadi sikap yang berbeda ini ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Jadi ada orang yang menerima perubahan, ada orang yang tidak menerima perubahan. Pendapat-pendapat itu selalu ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Itu sangat tergantung dari doktrin eksklusif, inklusif pada masing-masing kelompok. Jadi ada memang kelompok-kelompok tertentu yang bertahan pada ideologinya. Dengan ideologinya ini tidak mau mendengar apapun kata orang. Yang jelas dia hanya mendengar dari pemimpinnya. Jadi ini memang menjadi tantangan di dalam sosialisasi pengendalian COVID-19 ini. Karena tidak ada yang benar kecuali dari kelompoknya sendiri. Tidak mau mendengar dari berita-berita terkonfirmasi yang lain ya, dari lembaga-lembaga resmi atau dari negara. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah? Tetap melakukan sosialisasi seperti ini ya? Yang harus dilakukan adalah kalau kami punya studi itu, masyarakat kita mengakses informasi itu dari pemerintah 60%, dari sosial media 60%. Jadi
memanfaatkan pemerintah, memanfaatkan seluruh saluran komunikasi, informasi untuk tetap memberikan mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang baik dan benar. Jadi bagi tingkat komunitas seperti kita ini, yang harus dilakukan adalah menghindari menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, menghindari selalu mengeluh dan saling menyalahkan. Ini poin yang paling penting adalah semua orang harus saling mendukung untuk keluar dari krisis ini. Begitu Mbak Melani. Oke. Nah, ini untuk menelpon yang terakhir silakan 3621853 kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Prof. Ya. Kita nantikan terhubung dengan penelpon berikut ini. Pak Kaharudin Daeng Beta di Jeneponto. Halo, selamat siang Pak Kahar. Ya, selamat siang, Mbak Mel. Silakan Pak Kahar. COVID-19 makin hari makin pandemi ini, Mbak Mel. Iya. Pada setiap zona. Iya. Ini karena dampak yang komprehensif, tidak lintas sektoral. Oke. Jadi imunnya logika yang imun, bukan imun yang logika. Demikian, good morning. Baik, terima kasih Pak Kaharudin. Saya agak bingung ini Prof dengan statementnya, tapi itu hanya komentar. Saya mengerti, saya paham. Oke, ada. Saya paham Mbak Melani. Silakan Prof. Iya, jadi Pak Kahar ini ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini kira-kira bukan hanya urusan satu orang saja, tetapi urusan semua orang, urusan lintas sektor maksudnya ini. Perlu memang disadari bahwa sekuat-kuatnya misalnya orang kesehatan atau dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan bekerja, kalau tidak didukung oleh dinas lain, sektor lain, lintas lain, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena COVID-19 ini misalnya, kita menganggap ini masalah penyakit, tetapi dia berdampak besar terhadap masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sosial, masalah kultur, banyak semua jadinya terdampak. Sehingga tidak mungkin masalah ini kita hanya berikan kepada Kementerian Kesehatan. Akhirnya semua orang harus mengambil peran pada kapasitas apa saja, berikan yang terbaik untuk pengendalian ini. Itu poinnya Mbak Melani. Nah, kira itu. Dalam kapasitas apapun berikan poin yang terbaik, dan untuk masyarakat yang memang tidak mau tahu tentang COVID ini, ketika merasakan gejala seperti demam, bersin, batuk, nah yang paling baik yang bisa mereka lakukan adalah tinggal di rumah dulu, Prof ya. Ya betul. Jadi kalau ada gejala itu isolasi diri 14 hari Mbak, karena dengan mengisolasi diri itu merecovery diri secara keseluruhan dan kita tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Ya, jadi itu poinnya sebenarnya. Isolasi diri itu pada orang-orang yang sakit, ini karena dengan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk merecovery dirinya, istirahat yang cukup, dan ini akan pulih kembali, dan kita tidak menjadi sumber penularan kepada yang lain. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita yang sakit kemudian menularkan kepada orang lain yang imunnya rendah, kelompok rentan, ada komorbiditas, kan dia meninggal, maka Bapak yang menjadi penyebab kematiannya, begitu. Oke. Prof, ini kita coba buka melalui Zoom, ini bisa ya? Oke, 5 menit waktunya ya, karena kita terdesak juga dengan waktu. Baik, silakan ada Aldi di Makassar, silakan kalau mau tanya langsung sama Prof. Kita gabung di grup chat kita di Zoom. Silakan untuk Aldi di Makassar. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Aldi. Ya, Prof. Ini Prof. Tadi kan sempat dibahas Prof terkait masalah bahwa pandemi ini ada masanya di mana tubuh kita atau imun kita itu mulai beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, pertanyaannya kemudian apakah atau berapa lamakah kira-kira proses adaptasi ini akan terjadi, Prof? Karena kalau dilihat sampai sekarang bahwa ini masih menjadi isu yang sangat besar dan isu yang ditakutkan sama masyarakat kayak gitu. Artinya memang bahwa sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa imun kita itu bisa beradaptasi dengan baik dengan pandemi ini. Oke. Itu, Bro. Baik, Aldi. Ya, oke. Jadi makasih pertanyaan untuk Aldi. Saya mengilustrasikan diri saya misalnya. Saya hasil testing dengan rapid test itu saya reaktif. Kemudian seminggu kemudian keluar hasil PCR saya dengan negatif, ya. Jadi secara natural di dalam tubuh saya, karena sehari-hari saya berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin sudah juga ada virus dalam tubuhnya, kemudian itu memberi reaksi kepada tubuh saya untuk merespon, membentuk antibodi saya. Sehingga kalau saya dites itu saya reaktif dengan tes cepat.
Tetapi setelah saya tidak ada gejala, saya imunnya profil bagus, kemudian dilakukan tes PCR, itu saya non reaktif, saya negatif. Jadi itu secara natural, secara alamiah telah terbentuk imunitas dalam tubuh saya. Oke. Jadi siapa saja yang telah terpapar dengan COVID-19 oleh orang lain, itu secara tidak langsung di dalam tubuhnya akan terbentuk. Karena antibodi kita itu memiliki memori yang mengenal apa antigen yang masuk, itu akan... Oke, ya. Ini ada sedikit masalah dengan jaringan, jadi suaranya agak delay ya. Oke, Prof. Baik. Kita masih tunggu sampai ada audio dari Prof. Ridwan dan kebetulan kita berada di penghujung kebersamaan ini. Oke, Prof, tadi agak terputus, Prof. Tapi intinya ketika kita mau imunitas kita itu terbentuk dengan baik, maka seperti yang disampaikan tadi, begitu ada gejala batuk, demam, bersin, isolasi diri. Suaranya melambat. Jadi pertanyaannya sampai kapan paparan ini membentuk antibodi? Jadi terbentuknya antibodi seseorang itu sangat banyak aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama tentu dari nutrisinya yang cukup, ya. Paparannya terus-menerus. Paparan artinya kita terkontak atau terhubung dengan orang dekat atau orang yang positif. Kemudian dosis yang memapar kita itu tidak begitu tinggi sehingga kita tidak jatuh sakit misalnya. Maka secara alamiah juga setiap orang yang sakit itu terbentuk memori antibodi, ya. Ada memori antibodi pada setiap orang. Dengan memori antibodi itu memberi kemampuan kepada setiap orang untuk mengenali antigen COVID yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau ada antigen itu akan segera merespon. Apa responnya? Bisa bentuknya bentuk batuk, demam. Jadi kalau Anda demam misalnya 38,5 derajat, itu artinya ada indikasi awal nih. Ada indikasi awal bahwa suhu tubuh saya merespon terhadap antigen COVID yang masuk ke dalam tubuh. Karena itu saya harus membangun pertahanan saya. Apa yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya harus cukup istirahat. Yang kedua, saya harus menambah booster imun saya. Yang ketiga, saya harus mengurangi gejalanya ini, Mungkin ada obat-obat yang bersifat mengurangi gejala itu. Seperti itu, Mbak. Oke. Prof, ini kita terbatasi oleh waktu sayang sekali, tapi mungkin kalau ada kesempatan, Prof, setiap Jumat boleh ya, Prof, ya, kita ngobrol di Pro 1. Siap Mbak Melani. Iya, siap. Oke, jadi kita udah insya Allah punya narasumber tetap nih di hari Jumat ya. Saya kandang paksa Prof ini. Baik. Siap, Mbak. Baik, Prof, tidak ada closing statement untuk saat ini karena kita akan ketemu lagi Jumat depan insya Allah, Prof. Satu pesan saja nih untuk masyarakat Makassar seputar kondisi kita saat ini, Prof. Silahkan. Pesan saya untuk seluruh warga Kota Makassar, yang pertama adalah situasi kita sekarang ini bukan situasi yang baik-baik saja. Artinya semua kita ini pada tatanan apapun kita berada, pada struktur apapun kita berada, apakah Bapak pejabat, karyawan, atau masyarakat biasa, pedagang, atau pegawai, kita harus mengambil peran yang terbaik untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan pandemi di kota ini. Kita ini malu sebagai orang Makassar dengan kasus yang terus begini. Artinya malu itu berarti ini kan ancaman bagi kita. Ancaman yang harus direspon dengan baik. Artinya jangan membiarkan masalah ini mengambil begitu banyak korban di antara kita. Orang-orang yang tidak bersalah, tidak mengerti persoalan, tiba-tiba pulang ke rumah memapari anggota keluarga, ibu yang sakit, orang tua yang sakit, kemudian meninggal karena ketidakpahaman kita, kekurang disiplinan kita. Akhirnya, mari kita ketat pada protokol kesehatan. Demikian Mbak Melani, terima kasih kepada seluruh pendengar. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ridwan, dan kita akan jumpa lagi hari Jumat pekan depan di Bos Masker, ngobrol siang masalah sekitar kita. Oh ya, untuk besok kita usahakan untuk bisa menghadirkan Bos Masker kembali, dan pada hari Minggu kita akan jumpa lagi pada jam yang sama. Jadi Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 11. Saya Melani Ahmad. Sampai jumpa di ngobrol siang masalah sekitar kita. Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share.
itu kita lagi menggait beberapa influencer. Tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.